Halo, sahabat kriminologi, jumpa lagi dengan saya Ruli dan bersama teman-teman saya di sini di ujung sana ada Kak Rika, di sini ada Elsa, Alegia, Bang Edwin dan Kak Latifah. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait aborsi dalam sudut pandang kriminologi. Nah, memang akhir-akhir ini cukup marak juga aborsi yang dilakukan oleh orang-orang, khususnya itu para pelajar dan remaja-remaja putri yang masih duduk di bangku kuliah maupun SMA dan SMP. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol di sini pendapat dari beberapa mahasiswi di sini dan mahasiswa juga yang kebetulan ini juga salah satu bentuk dari tugas di kampus kami untuk kriminologi. Nah, menurut Kak Rika, dari sudut pandang Kak Rika nih, ya, aborsi itu apa yang terbesit pertama di pikiran Kak Rika terkait kata-kata aborsi? Kalau dari Rika sendiri ya, pendapat dari Rika lebih ke kalau untuk aborsinya di bawah umur 17 tahun lah ya misalnya. Itu kan pasti ada sesuatu yang anak zaman sekarang kan luar biasa ya. Kalau zaman sekarang berbeda lah. Ya. Tapi kalau untuk tingkatan ibu rumah tangga, status sudah menikah dan kenapa terjadinya aborsi, pasti kan baliknya kan di kesehatan ya. Cuma balik lagi di sini kita dengan di mata kuliah kriminologi, kami semua di sini mau diskusi untuk aborsi temanya. Nah, makanya kalau dari pendapat saya sih untuk aborsi itu yang pertama kesehatan kurang bagus dan kenapa terjadinya aborsi, yuk kita kupas bareng-bareng di sini sama teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Nah, kalau menurut Kak Ali sebagai pelajar yang dulu SMA kemarin sekarang kuliah gimana? Kalau menurut saya sih aborsi untuk anak di bawah umur sangat beresiko untuk kesehatan ya sih, karena kan dari segi mental, terus kesehatan fisiknya dan juga reproduksinya itu kan belum matang ya. Jadi menurut saya kayak sebenarnya aborsinya kayak dia belum mumpuni lah untuk hal itu. Jadi bukan kurang sih, malah kayak Jadi aborsi itu nggak baik buat yang di bawah umur. Iya. Nah, kalau misalnya ini yang udah cukup umur atau mereka yang sudah menikah, memiliki anak, namun ada permasalahan kesehatan hingga pada akhirnya dokter memutuskan untuk diaborsi, itu gimana kalau menurut Kak Ale dan Kak Elsa? Kalau itu sih emang punya alasan ya untuk kesehatan. Berarti dia ada alasan yang cukup kuat lah ya, maksudnya untuk menstabilkan kesehatan dia. Misalnya yang punya suami, kan beda lagi ceritanya kalau yang punya suami atau enggak gitu kan ya. Apalagi yang kita tahu kan sekarang banyak kita anak remaja kan ya, cukup tadi kalau dari kalian bahas. Kalau untuk alasan itu sih saya bukan mendukung ya, tapi kalau untuk misalnya dia keseriusan punya penyakit atau apa, itu sih harus didukung gitu. Apalagi yang mengancam nyawanya, ada sampai mengancam nyawa, berarti itu kalau benar-benar yang punya penyakit yang serius yang apa ya, yang mematikan ya, kalau bisa mengancam nyawa itu harus didukung gitu. Oke, jadi ini aborsi itu saya tangkap ya bisa menjadi satu hal yang legal kalau itu memang ada satu pendapat ahli, dalam hal ini adalah seorang dokter kandungan untuk membuat keputusan aborsi ya, gitu ya, dengan alasan bahwa jika kehamilan tersebut dilanjutkan maka akan mengancam nyawa sang ibu atau bahkan sang anak juga, sehingga maka akan dikalahkan anaknya untuk keselamatan sang ibu, kurang lebih begitu ya. Oke, nah kalau menurut Bang Edwin sendiri nih, apakah dilegalkan jika ada satu kehamilan yang tidak diinginkan akibat tindak pidana kekerasan seksual? Gimana Bang Edwin? Kalau itu ditanya. Iya.
apakah sebuah aborsi itu menjadi sebuah hal yang legal jika untuk menggugurkan sebuah kandungan dari korban tindak pidana kekerasan seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan akibat mungkin bahasa yang halusnya luka paksa ya. Seperti itu ya. Gimana Bang Henry? Kalau bisa ngomong saya, Tuh bebas. gue pernah belajar sedikit soal ini ya. Kalau secara hukum di KUHP kita yang baru kan aborsi itu pada dasarnya itu melanggar undang-undang. Nah tapi kan ya kita semua belajar hukum kita tahu lah prinsip salah satu prinsip hukum kan adalah spesialis derogat apa? Ya ada prinsip hukum pokoknya ada lex spesialis derogat lagi generali. Jadi ada satu undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum. Dalam hal ini memang pada dasarnya kalau di KUHP yang baru itu melarang, artinya aborsi atau pemerasan itu dilarang. Artinya itu suatu tindakan yang melanggar hukum. Tapi memang ada undang-undang kesehatan gitu, ada itu lex spesialisnya yang membahas mengenai aborsi. Dengan alasan kesehatan itu dibolehkan. Nah, kemudian jadi aborsi itu masih dibolehkan secara hukum dengan catatan yang tadi Bapak juga bilang ya, ada satu pihak atau satu orang tertentu yang berkompeten untuk menyatakan bahwa ini memang membahayakan bagi si ibu atau si bayi. Nah, sehingga boleh dilakukan dengan alasan tertentu. Nah kemudian kalau misalkan bagian yang baru itu kan adalah soal korban dari ruda paksa. Nah kalau dari apa yang saya ketahui dari KUHP nasional kita yang baru itu sebetulnya satu-satunya alasan melegalkan aborsi itu adalah kesehatan. Jadi walaupun ada seorang wanita dia korban paksa sampai dengan ibunya, itu alasan itu tidak digunakan. Nah yang jadi pertanyaan adalah kan bagaimana yang tadi kita sempat dibahas sedikit ya sama awal sama mereka juga kan. Bagaimana kalau misalnya korban perkosaan itu di bawah umur? Itu. Yaudah, karena dari gimana ya kita bahas lagi ya, kita membahas di dalam lagi soal itu kan. Ya, oke. Berarti Bang Henry juga turut sepakat dengan kata kuncinya jika itu mengancam kesehatan atau nyawa ya. Kehamilan tersebut bisa dilakukan abortus. Oke. Dan itu harus berdasarkan pendapat ataupun diagnosa dari ahli. Karena di sini ada dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Seperti itu ya. Oke. Nah, dalam hal aborsi ini sendiri, pernah nggak ada teman-teman pengalaman dari keluarga terdekat kah, atau teman terdekat yang mengalami hal tersebut? Dan ini kita mau coba terkait gangguan mental ya. Mungkin ada nggak yang sedikit cerita, ada temannya setelah melakukan aborsi justru malah mungkin kesehatan mentalnya ada yang bisa berbagi? Latifah mungkin? Mungkin ada, saya pernah dengar cerita dari teman saya dan itu dia yang mengalaminya itu saudara dia sendiri ya, dimana tapi bukan di bawah umur sih, lumayan udah ibu rumah tangga, karena ada salah satu faktor yang tidak bisa mempertahankan kandungannya, mungkin karena ada hubungan terlarang dengan laki-laki lain, akhirnya Berarti di luar suami istri. di luar suaminya sendiri. Ada hubungan di luar. Betul, karena suaminya sedang tugas di luar, akhirnya dia dengan laki-laki lain. Ini tugas di kamar nih. Suaminya juga di luar beberapa tahun, maaf. Kemudian tapi kenapa si istri ini bisa hamil sedangkan suaminya di luar gitu ya.
Akhirnya dia ya dengan paksa dia berusaha mengaborsi si dari dalam kandungannya itu dengan meminum obat-obatan atau pil ya supaya si janinnya ini bisa keluar. Akhirnya si janinnya bisa keluar tanpa pengetahuan si suaminya ini kalau dia aborsi juga di luar pengetahuan medis ya. Ya, dia mengaborsi dirinya sendiri dan dibantu oleh orang lain yang tidak mempunyai latar belakang medis sama sekali ya. Akhirnya bayi itu keluar ya mungkin untuk faktor mentalnya dia jadi merasa bersalah ya, bisa depresi karena ya bagaimanapun hal itu tidak dibenarkan juga ya, tidak bisa seorang ibu yang sudah merasakan melahirkan ya, merasakan mengandung juga, tapi ternyata ada faktor lain yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Akhirnya mentalnya terganggu sampai sekarang pun dia merasa bersalah karena si janin itu dikubur dekat rumah dia. Mungkin kalau secara dalam agama ya, kalau dalam agama dia jadi kayak kehidupannya itu tidak lancar gitu, rezekinya pun kurang gitu, seperti itu. Untuk kesehatan mentalnya mungkin sampai sekarang dia jadi merasa bersalah. Mungkin itu pengalaman saya yang pengetahuan saya yang pernah saya dengar. Boleh. Mbak Google juga bisa ditanya. Itu kan kesehatan secara psikis, secara fisik ada efeknya nggak? Kalau tidak ada gangguan dari tenaga medis, Mungkin kalau untuk secara fisik saya tidak tahu ya, karena tidak mengetahui orang tersebut, hanya mendengar cerita saja. Mungkin kalau misalnya pengetahuan saya, kalau orang yang yang aborsi secara ilegal itu akan menyebabkan mungkin bisa pendarahan secara fisik, mungkin bisa pendarahan atau setelah pendarahan itu kan dia darah tidak akan berhenti dan bisa jadi kanker cervix. kalau saya itu harus dibersihkan Iya, kalau dalam ya betul. Kalau hal medis pasti kan harus dikuret, dibuang jaringannya ya seperti itu. Kalau dampak ya mungkin akan menyebabkan pendarahan dan untuk kedepannya akhirnya akan bermasalah. Tapi nambahin sedikit. Yang banyak juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau untuk kayak itu kan namanya ya bentuknya aborsi juga ya, walaupun cuma mau hamil muda, mau hamil tua, bentuknya aborsi. Tapi kalau dari seperjalanan saya sebelum ini lah ya, banyak berteman dengan orang yang macam-macam lah. Kalau janin itu masih di bawah 8 minggu, itu minum pil doang itu cukup selesai. Tapi memang tetap dia harus USG, takutnya ada yang tertinggal. Tapi kalau masih 4 minggu itu 1 bulan lah ya umurnya, kalau dokter di kandungan kan pasti mingguan berhitungnya. Kalau masih dalam 4 minggu itu cuma minum pil-pil atau yang apalah, yang nanas muda lah, yang bahasa orang buat membuat aborsi herbal lah namanya ya. Ada beberapa obat yang saya juga tahu lah yang memang sampai akhirnya ada obatnya, nggak tahu sekarang di online masih ada apa enggak ya. Itu ada yang kapsul memang dia dari itu langsung keluar. Iya Kak, izin menambahkan, aku juga sempat ada pengalaman kayak gitu yang kebetulan teman aku dekat aku, terus dia bilang sih dia cuma minum obat pil, yang belinya aku juga pun nggak tahu gimana, terus dia cuma minum sekali, terus dia sempat telat haid. Pas haid itu pas sudah hari terakhir haid, katanya semua janinnya itu keluar segumpalan darahnya, dan
iya, pokoknya kalau udah ukurannya 8 minggu kan 2 bulan ya, itu udah mulai agak. Tapi kalau masih 4 minggu dia biasa aja. Cuma harus USG aja karena kendalanya kan takutnya serpihan atau darah. Ada yang ketinggalan dikit itu kan bentuknya mau jalan-jalanin, itu yang bahaya buat reproduksi. Kalau untuk fisik badannya sih yang sekarang itu yang mengandung darahnya banyak banget, yang banyak banget. Benar. Kalau ngalamin untuk pendarahan yang hebat, ya pokoknya kalau udah ukurannya 8 minggu kan 2 bulan ya, itu udah mulai agak. Tapi kalau masih 4 minggu dia biasa aja. Cuma harus USG aja karena kendalanya kan takutnya serpihan atau darah. Ada yang ketinggalan dikit itu kan bentuknya mau jalan-jalanin, itu yang bahaya buat reproduksi. Kalau untuk fisik badannya sih yang sekarang jalannya cuma dia merasa dia lebih gemuk, terus dia merasa jerawat hormon, Iya. hormonnya tuh jadi badan, Lari, ya. karena itu memang yang hormon keluaran, karena kan dia lagi hamil ya, dia kan stopin Iya. ya, dia tetap keluar. Masih ada itu tetap jalan Kalau itu produksi ya. Morfinya Biasanya kalau orang yang pernah aborsi kayak gitu sih, di suatu saat nanti kalau dia mau hamil lagi, itu harus diperiksa toksoplasmanya dulu. Gitu. Jadi kita nggak tahu di dalam rahimnya itu masih ada bakteri atau enggak. Kalau misalnya masih ada bakteri, kemungkinan dia jalannya akan tetap seperti itu, bakalan tetap seperti itu. pengukuran terus. Iya. Kalau menurut aku sih perlu juga sih edukasi tentang aborsi ini, karena kan kebanyakan orang cuma nutupin ya, karena mungkin menurut dia itu aib. Sedangkan yang tadi kalau tadi Pak omongin itu kan perlu ada tindakan medis selanjutnya kan, bahaya dong untuk jadiin dia ke depannya. Karena aborsi itu tidak bisa sembarangan dilakukan ya, apalagi ilegal seperti itu dengan pil lah, nanas muda lah, jamuan segala macam, itu sangat berbahaya sekali buat diri kita, buat apalagi perempuan ya, buat kaum perempuan sangat berbahaya. Jadi ya dipikirkan kembali lah. Oke. Nah menurut Bang Edwin nih, kalau dari kriminologi apa sih penyebabnya? justru gue mau nanya soalnya jadi kan sebenarnya gue mau coba ya istilahnya kita balikin ke jalur lah dari beberapa menit pertama yang kita bahas itu kan aborsi dan segala macam efek dan sebab akibatnya dari sisi medis. Nah sementara tujuan video ini kan buat bahas soal kriminologi, kriminologi. Ya maklum lah kita sama kaum hawa ya. Intronya panjang, makanya dari mungkin 20 menit itu pendek. Nah sekarang kita misalnya maksudnya gini, nah tadi kan Alan udah ngomong sedikit ya soal masalah bahwa kehamilan, terutama kehamilan yang di luar nikah itu adalah masih dipandang sebagai aib di Indonesia ini. Nah sekarang makanya gue mau nanya, kalau dari sudut pandang kriminologi gimana sih, apa sih yang menyebabkan tadi yang dialami sama siapa? Saudaranya, temennya, kakaknya, siapa ya itulah temennya, ya itulah banyak kenalannya dari Latifah tadi gitu kan, itu kan hasil perselingkuhan. Nah dia aborsi, dia melakukan, dia sengaja ngegugurin kandungannya kan karena malu, aib dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau dari sudut pandang kriminologi ini maksudnya coba gimana sih, apa sih yang menyebabkan terjadinya aborsi itu? Kok jadi gue yang nanya, dulu. Iya, kita lagi bertukar peran ya. Pas sudah hari terakhir katanya semua janinnya itu keluar, segumpalan darahnya itu. Dan teman aku ini udah ngandung selama 2 bulan. Terus dia juga kasih tahu aku kalau itu tuh emang mengandung darahnya banyak banget, yang banyak banget. Kalau ngalamin untuk pendarahan yang hebat, ya pokoknya kalau udah ukurannya 8 minggu kan 2 bulan ya, itu udah mulai agak. Tapi kalau masih 4 minggu dia biasa aja. Cuma harus USG aja karena kendalanya kan takutnya serpihan atau darah. Ada yang ketinggalan dikit itu kan bentuknya mau jalan-jalanin, itu yang bahaya buat reproduksi. Kalau untuk fisik badannya sih yang sekarang jalannya cuma dia merasa dia lebih gemuk, terus dia merasa
jerawat hormon. Iya. Hormonnya tuh jadi ke badan, Karena itu memang yang hormon keluarkan, karena kan dia lagi hamil ya, dia di stopin ya, dia tetap keluar. masih ada itu tetap jalan Itu produksinya. biasanya kalau orang yang pernah aborsi kayak gitu sih bisa suatu saat nanti kalau dia mau hamil lagi itu harus diperiksa toksoplasmanya dulu gitu. Jadi kita nggak tahu di dalam rahimnya itu masih ada bakteri atau enggak. Kalau misalnya masih ada bakteri, kemungkinan dia janinnya akan tetap seperti itu, bakalan tetap seperti itu. pengukuran terus. Iya. Kalau menurut aku sih perlu juga sih edukasi tentang aborsi ini. Karena kan kebanyakan orang cuma nutupin ya, karena mungkin menurut dia itu aib. Sedangkan yang tadi Kak Latifah omongin itu kan perlu ada tindakan medis selanjutnya kan. Bahaya dong untuk kejadian yang ke depannya. Nah, aborsi itu tidak bisa sembarangan dilakukan ya, apalagi ilegal seperti itu dengan pil lah, nanas muda lah, jamuan segala macam, itu sangat berbahaya sekali buat diri kita, buat apalagi perempuan ya, buat kaum perempuan itu sangat berbahaya. Jadi ya dipikirkan kembali lah. Oke. Nah menurut Bang Edwin nih, kalau dari segi kriminologi apa sih penyebabnya? Justru gue mau nanya soalnya jadi kan sebenarnya gue mau coba ya istilahnya kita balikin ke jalur lah dari beberapa menit pertama yang kita bahas itu kan aborsi dan segala macam efek dan sebab akibatnya dari sisi medis. Nah, sementara tujuan video ini kan buat bahas soal kriminologi. Ya malum lah kita sama kaum hawa ya. Intronya panjang, makanya dari mungkin 20 menit itu kan deh. Nah sekarang kita misalnya maksudnya gini, nah tadi kan awalnya udah nyebut sedikit ya soal masalah bahwa kehamilan, terutama kehamilan yang di luar nikah itu adalah masih dipandang sebagai aib di Indonesia ini. Nah sekarang makanya gue mau nanya, kalau dari sudut pandang kriminologi gimana sih, apa sih yang menyebabkan tadi yang dialami sama siapa? Saudaranya, temennya, kakaknya, siapa lebih? Ya itulah namanya, yaitu kenalannya dari Latifah tadi gitu kan, itu kan hasil perselingkuhan. Nah dia aborsi, dia melakukan, dia sengaja ngegugurin kandungannya kan karena malu. Kriminologi ini maksudnya coba gimana sih, apa sih yang menyebabkan terjadinya aborsi itu? Kok jadi gue yang nanya, enggak tahu. Iya, kita lagi bertukar peran ya. Oke. Ya kalau menurut saya mungkin dari ada faktor sosial ya, faktor sosial dan ekonomi. Nah tadi kalau dari ceritanya Mbak Latifah sendiri itu lebih ke apa ya namanya faktor mungkin keluarga dan personal. Dia malu, dia takut adanya stigma dan marginalisasi terhadap mereka yang pelaku dari aborsi itu sendiri. Dan tidak saya bukan ngomongin, masih menjadi satu momok besar di Indonesia ini terkait abortus. Jangankan itu, nggak melihat ini deh seorang wanita yang merokok di depan umum itu jadi cibiran yang macam-macam kan. Apalagi seorang pelaku abortus atau seorang apa ya janda yang punya anak, atau mereka perempuan yang kerja pulangnya malam, itu menjadi stigma. Kadang tetangga kita nggak paham kenapa dia pulang malam, ya kan? Apakah selalu dapatnya itu labelnya negatif? Benar? Apalagi kata janda. Iya. Dianggap aib. Iya, ada sebagian menganggap aib, juga ada sebagian orang yang kalau pengakuannya dianggap sebagai apa ya, objek untuk perhatian. Nah itu sering jadi korban juga mereka, gitu loh, sering jadi ya apapun itu, bahkan korban-korban dari kriminal dan salah satu tindak pidana kekerasan seksual tadi ataupun tindak pidana pemerkosaan itu
nonton segera di endorse ya. Nggak usah malu-malu. 007. Cuma 16 kok. Oke, kemudian implikasi hukum dari aborsi ilegal itu apa aja sih, Bang Edwin? Atau mungkin ada Mbak Elsa, Kak Rika? Bisa melihat, bisa sedikit dimention aja apa aja sih menurut Mbak Rika implikasi hukum dari aborsi itu sendiri? Mungkin akan lebih jelas dijelasin sama Bang Edwin ya. Oh, ya, sebagai ya, Kak Rika mungkin mau lanjut? Baca aja, jangan ngomong apa. Lu cuma bantuin doang. Ini aku nonton nggak bantuin. Iya, iya. Mungkin ada